Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang beriman, ketakwaan sangat penting bagi seorang muslim yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun tentunya hal ini membutuhkan rasa yakin yang tinggi terhadap Allah, janji-janjinya, serta semua yang Allah tetapkan sebagai hadiah ketakwaan. Sahabat hijrah, tiada yang lebih sayang pada kita selain Allah, tiada yang paling mengetahui kegundahan kita selain Allah, tiada yang berupaya menghilangkan kesulitan kita selain Allah. Maka yakinlah dengan 3 perkara ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video baru dan orang yang pertama kali mengetahui ada video terbaru dari channel ini. Tiada yang lebih sayang pada kita selain Allah. Seorang hamba harus mengenal Rabb-nya, harus mengenal Allah agar ia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Perlu diketahui dari salah satu sifat Allah bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Kita sangat tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang mungkin tidak ada tandingannya di dunia ini. Akan tetapi kita sangat perlu tahu bahwa kasih sayang Allah melebihi itu semua. Hadis berikut dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seorang ibu tersebut tidak tega melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah tentu lebih tidak tega lagi melempar dan mencampakkan hambanya ke dalam api neraka. Akan tetapi apa yang terjadi? Hambanya tersebut tidak mau mengenal Allah, tidak peduli kepada Allah dan agamanya. Bahkan ia lari jauh dari Allah. Bagaimana Allah bisa sayang kepada hambanya tersebut? Kita diperintahkan untuk mengenal Allah dan lari menuju Allah. Allah berfirman, maka segeralah berlari kalian kembali menuju Allah. Sungguh aku Rasul, seorang pemberi peringatan yang nyata darinya bagi kalian. Surat Az-Zariyat ayat 50. Tiada yang paling mengetahui kegundahan hati kita selain Allah. Langit tak selamanya cerah membiru, bunga tak selalu mekar sepanjang waktu. Begitu pula dengan lika-liku perjalanan setiap orang di dunia yang berhiaskan kebahagiaan semu. Akan ada kegelisahan, kegundahan, dan kegalauan. Inilah dunia. Di antara karakter kehidupan di dunia adalah penuh dengan kegalauan dan kecemasan, yang itu akan menimpa orang yang hidup di dunia. Dunia adalah tempat kesusahan, penderitaan, dan kesempitan hidup. Inilah yang membedakan surga dengan kehidupan dunia. Ilajul Humum halaman 2. Tidak semua yang dilalui setiap hari berisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Terkadang hati mampu menjalani dengan wajah tersenyum, namun tak jarang menjalani dengan guratan, beban di dahi dan hati. Namun yang perlu selalu diyakini ialah semua yang menimpa diri itu semua atas kehendak dari Allah Ta'ala. Tak ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di tiap jiwa hamba. Semua atas kehendak zat yang telah menciptakan alam semesta. Tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Takabun ayat 11. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dan yang harus selalu diyakini bahwa segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki
pasti ada hikmahnya. Ada yang telah diketahui hikmahnya oleh hamba dan ada yang belum diketahui. Banyak hikmah yang belum bisa langsung terlihat oleh mata saat kesusahan melanda. Namun Allah Ta'ala yang telah menghendaki sesuatu terjadi pasti tahu hikmahnya. Allah Ta'ala lebih mengetahui sedangkan manusia tidak mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa sesuatu yang disukai seseorang yang bisa jadi buruk baginya itu bersifat umum dalam setiap perkara. Bisa jadi seseorang menyukai sesuatu namun ternyata tidak ada kebaikan dan kemaslahatannya. Allah Ta'ala lebih mengetahui akhir setiap urusan hamba. Allah Ta'ala lah yang mengabarkan mana yang maslahat untuk dunia dan akhirat seseorang. Tafsir Ibnu Katsir 1 ayat 248. Di dalam ayat tersebut juga berisi kaidah umum bahwa amal kebaikan yang tidak disukai dan menyusahkan jiwa itu pada hakikatnya adalah baik untuk dirinya. Begitu pula sebaliknya, amal keburukan yang dicintai dan dinikmati jiwa itu pada hakikatnya adalah buruk baginya. Apapun yang menimpa seorang hamba, itulah yang terbaik baginya. Hendaknya seorang hamba senantiasa bersyukur karena Allah Ta'ala mencintai hamba lebih dari seseorang itu mencintai dirinya sendiri. Allah Ta'ala berikan maslahat dari perkara yang menimpanya tersebut, dan dialah yang paling tahu mana yang maslahat buat hambanya. Oleh karena itu, hendaknya hamba menerima semua yang dia takdirkan, baik terasa senang maupun susah. Taisir Al-Karim Al-Rahman halaman 96. Selanjutnya, tiada yang berupaya menghilangkan kesulitan kita selain Allah. Tidak selamanya hidup berjalan dengan mudah dan nyaman. Ada kalanya kesulitan mendera kehidupan. Kesulitan adalah hal yang biasa terjadi. Setiap orang tentu selalu berhadapan dengan masalah yang silih berganti, sehingga kesulitan datang. Sejatinya, kesulitan merupakan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji setiap hambanya. Sedangkan setiap kesulitan tercipta dengan jalan keluar yang telah disiapkan Allah. Ketika kesulitan terjadi, mencari pertolongan adalah fitrah dari setiap makhluk. Tentunya pertolongan harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan membaca doa. Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dari setiap kesulitan. Doa ketika dilanda kesulitan, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau jadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ayo jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share atau bagikan kepada saudara terdekat kita, juga media sosial lainnya agar channel ini terus mensiarkan tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.